Hah, wajah Tante Yun Er terkejut, menunjukkan apresiasi. Ini adalah dunia bawah tanahnya yang unik, di mana para praktisi biasa akan segera kehilangan akal sehatnya, mudah tersinggung, dan bahkan melukai diri sendiri. Namun dia tidak menyangka bahwa Lin Nan dapat terus meningkatkan momentumnya di tengah lapisan paksaan yang suram dan menakutkan, dan melawan paksaan tirani ini sendirian. Dari tubuh Lin Nan, rune Tao terakumulasi pada saat ini, dan semangat juang supernya melonjak dengan hebat, bahkan membangkitkan aura di sekelilingnya dan bahkan langit dan bumi. Semangat juang membubung ke langit, darah pertempuran membara, dan dengan keras, terdengar suara keras, seolah-olah semacam ikatan telah dipatahkan. Pada saat inilah Lin Nan berpikir, dan suasana hati yang semula terburu-buru menghilang dalam sekejap seperti awan yang berlalu. Jangan khawatir, dia benar-benar memasuki keadaan hampa. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Hati itu seperti air yang tenang, dan sumur kuno tidak bergelombang. Begitu dia melangkah ke langit, hati Lin Nan terdiam di tempat, dan persepsi yang menghilang segera kembali. Ini adalah pemahaman yang benar-benar baru. Untuk hal-hal di sekitarnya, Lin Nan tidak menggunakan matanya untuk melihat sama sekali. Persepsi magisnya lebih tajam dari sebelumnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi apapun di ruang ini seperti tentakel. Bahkan setiap pori di tubuh Tante Yona muncul di benaknya dengan sangat detail saat ini. Selama dia mau, dia bahkan bisa merasakan melalui jahitan di rok ungu, dan bahkan liontin giok yang tersembunyi di pakaian Tante Yona bisa terlihat dengan jelas. Di bawah persepsi Lin Nan, dahi Tante Yun Er mulai berkeringat, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia tampak seperti wanita yang telah sepenuhnya dilihat oleh pihak lain dan tidak memiliki rahasia. Namun, yang tidak diketahui Tante Yona adalah, saat ini, langit berada di atas medan perang kuno. Pola bintang yang dibentuk oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya menarik perhatian Lin Nan. Peta bintang sendiri merupakan prinsip tertinggi yang ditetapkan oleh yang paling berkuasa untuk menekan energi yang berkecamuk sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka itu akan menciptakan peluang sempurna bagi Lin Nan. Persepsi halus tentang masuknya segera memadat di peta bintang, dan Lin Nan tersesat dalam misteri langit berbintang yang megah dan luas. Hukum ruang dan waktu terjerat satu sama lain, dan surga tertinggi seperti rune yang kompleks dan misterius, membuat Lin Nan tidak dapat melepaskan diri. Tante Yona akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Sekali lagi, dia dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan dunia neter. Tapi yang membuat Tante Yuner tertekan adalah dia tidak bisa terbentuk di depan Lin Nan seperti pemboman pertama. Tepatnya, tidak mungkin memasukkan energi misterius yang terkondensasi di sekitar Lin Nan. Saat Lin Nan merasakannya, dia telah mencapai akhir kekuatannya dan kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang memadatkan alam neter untuk menyerang Lin Nan, Tante Yuner tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Pada saat ini, Lin Nan dengan tidak hati-hati mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk realisasi Taoisme, hanya menyisakan sedikit kesadarannya untuk mengunci Tante Yuner. Untungnya, alam neter Tante Yuner memberi Lin Nan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan, membuat pemahamannya tentang hukum ruang sebanding dengan semua pemahaman sebelumnya dalam waktu singkat. Namun tidak ada keraguan bahwa dia juga melakukan tindakan berisiko. Kedua orang itu bertarung. Jika bukan karena peningkatan persepsi, Lin Nan tidak akan bisa mempertimbangkan Tante Yuner ketika memahami hukum rumit di langit berbintang kekuatan penuh. Ledakan. Akhirnya, upaya Tante Yuner untuk menghancurkan kondisi pikiran Lin Nan gagal lagi, dan dunia bawah langsung runtuh. Wajahnya juga menjadi sangat pucat, dan pelipisnya dipenuhi keringat. Bang! Tetapi ketika dunia neter runtuh karena tidak dapat mendukungnya, aura kuat Lin Nan menyapunya dengan kekuatan guntur tanpa perlu Lin Nan mengaktifkannya. Engah! Sosok cantik Tante Yuner dibombardir oleh kekuatan pantulan yang dahsyat dan terbang mundur di tempat. Seteguk darah muncrat dan jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Tante Yona dikalahkan. Dari awal hingga akhir, keduanya tidak pernah benar-benar bertarung satu sama lain, itu hanya duel di bidang aura. Lin Nansheng, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Tantangan ini aneh dan dramatis. Jika Anda tidak terlibat di dalamnya, Anda tidak akan bisa memahami misterinya. Mendengar suara di akun ruang virtual, Lin Nan terbangun. Pencerahan itu segera terputus, memutus komunikasi Lin Nan dengan langit berbintang yang luas. Melanjutkan, Lin Nan mengerutkan bibirnya dengan depresi dan berkata dengan keras. Pada saat ini, semua aura aslinya kembali. Meskipun momen pencerahannya singkat, itu telah mengembalikannya sepenuhnya ke kondisi terbaiknya. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi nomor satu dalam daftar. Bagaimana dia bisa menyerah pada saat kritis ini? Secara khusus, dia menikmati luasnya langit berbintang dan alam halus yang terjalin oleh hukum ruang dan waktu. Dia juga menikmati pertempuran yang menghancurkan, penuh semangat, dan hangat. Tuan,
Lin Nan telah menantang jenius pertama Ye Wudao. Huan berkata kepada Putri Piaoxiang dengan nada yang jelas gemetar. Bersemangat, grogi. Kedua suasana hati itu saling bertentangan, tetapi keduanya meluap dari ekspresi Huan pada saat yang bersamaan. Begitu cepat, setiap kali Huan melapor, Putri Piaoxiang akan menantikannya. Semakin kuat Lin Nan, semakin banyak bantuan yang akan dia dapatkan. Namun, dibandingkan dengan kejayaan Kaisar Xuanwu saat itu, Lin Nan masih tertinggal jauh. Dia sangat senang dengan kemajuan Lin Nan. Aura kejeniusan Ye Wudao sudah terlalu mempesona, tapi dia sangat yakin bahwa Lin Nan, yang tak terhentikan, memiliki harapan besar. Bagaimana pria yang disukai Putri Piaoxiang bisa menjadi lebih buruk? Namun, dia bahkan lebih menantikan hari ketika pria ini benar-benar berada di atas prinsip tertinggi. Dalam hal ini, ditambah dengan kultivasi ganda magisnya, dia pasti akan mampu melepaskan diri dari kurungannya dan memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Xuanwu, sehingga lolos dari cengkeramannya. Mata Putri Piaoxiang mau tidak mau menjadi lembab. Oh tidak, siapa yang mendorongku untuk menang dengan bertaruh pada Tante Yona? Kemarilah, aku berjanji tidak akan mengalahkanmu sampai mati. Cepat tarik dia ke bawah, kali ini aku akan kehilangan segalanya. Nima Lin Nan ini hanya orang aneh, jadi kamu harus membayar mahal. Bagian tengah daftarnya dipenuhi dengan segala macam kutukan, tapi siapa yang membuat mereka tidak bisa membedakannya? Siapa yang bisa menyalahkanmu? Ruang maya. Sosok Lin Nan melintas dalam sekejap mata. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan lekukan mulutnya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Tanpa disadari, hal ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada masyarakat. Siapakah ini yang bersaing dengan momentum yang kuat? Momentum tak terkalahkan yang terbentuk dengan menghancurkan sepenuhnya. Meskipun pertarungan dengan Lin Qian gagal, di mata orang-orang, itu adalah kekalahan yang merugikan diri sendiri. Kemenangannya atas Tante Yuner tidak mempengaruhi penghancuran dan pembentukan trennya yang tak terkalahkan. Ye Wudao, jenius pertama di sisi berlawanan, mengangkat matanya dan menatap Lin Nan dengan jijik. Tapi aura kuatnya tidak ambigu dan meledak secara langsung, membesar-besarkan seluruh medan perang kuno secara sembarangan. Semangat juangnya juga melonjak dengan cepat pada saat ini, mencapai batasnya dalam sekejap mata. Selain itu, seolah-olah untuk pamer, Ye Wudao melepaskan keadaan sempurna dari alam raja bela diri di tempat tanpa syarat, menyatu dengan langit dan bumi. Provokatif. Saudaraku dalam kondisi yang sama, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Lin Nan tidak takut dengan aura dan semangat juang Ye Wudao yang kuat. Masih ada senyuman di sudut mulutnya, dan dia dengan tenang melihat jenius dengan aura tertinggi ini. Perasaan pertama yang Ye Wudao berikan padanya adalah perasaan mendominasi. Ada aura kekerasan dalam diri orang ini. Dia jelas merupakan lawan yang baik, dan reputasinya tidak sia-sia. Meskipun Ye Wudao tampak menghina, jauh di lubuk hatinya dia tidak membenci Lin Nan sama sekali. Lin Nan bisa terbang tinggi dan menantangnya tanpa henti. Jika dia masih membenci Lin Nan saat ini, maka dia benar-benar dalam masalah. Merasakan aura Lin Nan sedalam laut, Ye Wudao tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya untuk menjadi nomor satu dalam daftar. Ayo, boom! Energi di sekitar Ye Wudao melonjak hebat. Boom boom boom. Sebelum mengambil tindakan, aura dan semangat juang kedua orang itu bertabrakan dengan sengit, membentuk serangkaian ledakan udara. Mendengus, Ye Wudao meledak dengan semangat juang yang kuat, kejam dan kuat. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh medan perang kuno. Semangat juang berkobar, dan tekanan tirani langit dan bumi turun dengan arogan. Adapun Lin Nan, semangat juangnya juga melonjak pesat, dan dia setara dengan Ye Wudao, menunjukkan kinerja yang hampir sempurna. Bahkan setiap gerakan mengandung rune yang rumit, dan energi langit dan bumi telah terlibat secara gila-gilaan di dalamnya. Boom boom boom, gasnya meledak. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan energi seluruh medan perang kuno melonjak, dengan hebat dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Aura dan semangat juang kedua orang itu menyatu sempurna dengan seluruh ruangan. Dalam sekejap, badai melanda. Di langit berbintang yang luas dan halus, bintang-bintang berkelap-kelip dengan cepat, dan mereka tidak dapat lagi menahan aura yang hampir merusak ini. Grafik bintang sebelumnya juga mulai terlihat cemas, bergetar terus-menerus, bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Cahaya yang semula berkelap-kelip di atas sepertinya dibesar-besarkan oleh kekuatan penghancur langit dan bumi, dan perlahan-lahan menjadi redup. Kuat. Selain kuat, tak ada kata lain yang bisa menggambarkan keduanya saat ini. Bang! Dengan suara yang agung, peta bintang itu terkoyak dan dihancurkan oleh semangat juang yang nakal. Rune Dao yang awalnya kental runtuh dalam sekejap, menyebabkan seluruh langit berbintang yang luas ditelan. Tekanan agung yang baru saja terkondensasi antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang.
Pergerakan luar angkasa. Bahkan ada celah pada sosok Lin Nan dan Ye Wudao. Seluruh ruang virtual tampaknya tidak mampu menahan semangat juang yang kuat dan kejam ini, dan dapat runtuh kapan saja. Pada saat ini, para jenius yang masih menantang di ruang virtual tiba-tiba menghentikan semua gerakan mereka, wajah mereka menjadi pucat, dan butiran keringat membasahi wajah mereka. Di atas setiap medan perang kuno, langit berbintang meledak, dan aura menakutkan merobek ruang dan mulai mengalir ke dalamnya dengan gila-gilaan. Engah. Hampir semua orang jenius tidak dapat menahan tekanan yang begitu keras dan menakutkan seperti itu. Dalam sekejap, mereka membuka mulut dan menyemburkan aliran panah darah. Bahkan para pembudidaya yang menonton siaran langsung di ruang virtual tidak dapat menghindarinya. Mereka semua memuntahkan darah, dan beberapa dari mereka yang terluka parah mengalami koma. Pada saat yang sama, seluruh benua dewa menimbulkan kegemparan, dan semua dinasti besar menjadi heboh. Apakah ini menantang atau menghancurkan daftar tersebut? Kau tahu apa-apaan ini? Jika daftar bakat dihancurkan, maka semua jenius pasti akan mati, dan itu akan menjadi duniaku mulai sekarang. Konyol, kamu harus menyelamatkan hidupmu dulu. Bang bang bang. Kalimat ini tidak diragukan lagi menimbulkan kemarahan publik, dan anak laki-laki yang berbicara itu langsung menjadi sorotan oleh praktisi yang hadir. Hanya dengan satu pukulan dari setiap orang, anak ini berubah menjadi sosok berkepala nangui. Jika tidak ada yang menghentikannya, dia pasti sudah dipukuli sampai mati. Jelas sekali, guncangan ruang virtual mempengaruhi hati semua kultivator. Bukan hanya karena hampir semua orang jenius di seluruh benua dewa ada di dalamnya. Jika ruang Void Realm benar-benar runtuh, daftar orang pasti akan hilang sepenuhnya. Di masa depan, standar untuk menilai bakat dan kekuatan tempur di Realm Martial King akan sepenuhnya jatuh ke titik buta. Dinasti Mingyu, keluarga Lin. Saat guncangan terjadi di ruang virtual, seluruh anggota keluarga berkumpul secara spontan. Berita itu telah datang, dan semua orang terdiam, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Lin Qian adalah harapan kebangkitan keturunan keluarga Lin mereka. Jika dia kehilangan nyawanya, niscaya akan menjadi pukulan fatal bagi keluarga Lin. Kita tidak boleh membiarkan Sisi berpartisipasi dalam tantangan papan peringkat. Jika Sisi selesai, keluarga Lin kita tidak punya harapan. Kita tunggu hasilnya. Mungkin kita terlalu khawatir. Kok daftar orangnya bisa hilang? Bajak kota Kekaisaran Kabupaten Tiandi, dan Ting Mahadewa di rumah yang harum. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar berita yang dibawa kembali Huan, Putri Piaoxiang tidak bisa menahan gemetar dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengenai situasi yang terjadi di ruang virtual, dia merasa tidak berdaya, dan wajahnya yang sangat menawan menunjukkan ekspresi khawatir. Mata Huan sedikit basah karena kegugupannya. Selain menunggu hasilnya, selain kekhawatiran, segala sesuatu yang ada di ruang maya berada di luar jangkauan mereka. Linan. Suara putri ketiga Subi dan Ai Yufei sedikit bergetar, tangan mereka mengepal dengan gugup, dan mereka berbisik pelan. Subi dan Ai Yufei telah tiba di tengah daftar kota Duobao, dan memperhatikan peringkat Linan. Tetapi mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka sangat khawatir hingga tidak bisa tenang dan sangat gugup. Apakah itu dia, makhluk panggilan humanoid? San Ling Er telah memperhatikan Lin Nan sejak dia mengetahui bahwa nama Lin Nan muncul di daftar orang. Saat ini suasananya juga agak tegang dan penuh kekhawatiran. Awalnya, dia tidak menganggap kata-kata Lin Nan terlalu serius, tetapi melihat Lin Nan menghancurkan orang selangkah demi selangkah dan naik peringkat, dia yakin Lin Nan pasti memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, terutama ketika dia mendengar bahwa Lin Nan punya mengejutkan seluruh dewa. Setelah melihat perbuatan di daratan Tiongkok, saya menjadi semakin yakin. Ini bisa dikatakan sebagai harapannya. Bagaimana Anda tidak khawatir? Dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Oh, Kakak Nan, bah. Aku memanggilmu Kakak Nan lagi, dan sepertinya cukup lancar. Apa kamu hanya bercanda? Sosok yang tak terduga dan mendalam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya setajam menembus seluruh negeri para dewa, tapi kata-katanya sedikit lucu. Sesaat, dia mengunci posisi benda yang bergerak di luar angkasa, tetapi ketika dia mengunci Lin Nan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Ruang maya. Aura kehancuran yang dahsyat masih belum berhenti, dan kegilaan memenuhi seluruh medan perang kuno. Kedua orang yang berdiri dengan bangga tidak tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya menarik perhatian para dewa yang paling kuat dan bahkan dewa, tetapi juga membuat seluruh benua dewa menjadi panik. Tidak ada pihak yang mengambil tindakan apapun, dan semangat juang serta momentum mereka yang kuat saja sudah memberikan dampak yang dapat dicatat dalam sejarah. Ayo, Lin Nan terinfeksi oleh semangat juang Ye Wudao, dan akhirnya menemukan lawan yang cocok.
Dia begitu bersemangat sehingga dia mengulurkan tangannya dan berteriak kepada Ye Wudao. Bagus. Ye Wudao juga terangsang oleh darah kekerasan Lin Nan dan mengeluarkan raungan keras. Lampu tinju menyala. Angin kencang yang bertiup datang dalam sekejap, terutama pukulan ini, yang sebenarnya berisi rahasia luar angkasa yang tak ada habisnya dan mendobrak batasan asli ruang angkasa. Demikian pula, Lin Nan juga meninju dalam sekejap, dan tanda ruang dan waktu bersinar dengan cahaya keemasan dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap mata. Cahaya tinju yang terang tiba-tiba keluar dari tinjunya, dengan kekuatan gemuruh yang samar-samar, dan meledak ke arah Ye Wudao. Inilah rahasia misterius Tao yang dipahami Lin Nan dalam pencerahannya. Meski belum matang, namun tetap menciptakan kekuatan yang cukup untuk menyaingi Ye Wudao. Ledakan. Di langit berbintang yang melayang, ledakan yang bergema di seluruh dunia tiba-tiba muncul. Akhirnya, ruang virtual tidak dapat lagi menahan kekuatan mengerikan dari kedua orang tersebut, dan situasi yang lebih serius terjadi, mulai runtuh. Seluruh ruang virtual tiba-tiba mulai bergetar lebih hebat. Apakah ini akan membawa kehancuran terakhir? Ruang virtual Renbang sendiri merupakan ruang tantangan independen yang disiapkan untuk para praktisi alam Raja Bela Diri. Daya tahan maksimum hanya dari tahap akhir hingga tahap puncak alam Martial Sein. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Nan dan Ye Wudao telah melampaui kisaran ini dan sebanding dengan mitos seni bela diri. Jika ruang virtual dapat menahannya, itu benar-benar hantu. Tidak bagus. Kedua orang itu memikirkannya hampir pada saat yang bersamaan, dengan cepat menahan semangat juang mereka, dan ingin mencegah runtuhnya ruang. Ledakan. Sayangnya, sekarang ruang angkasa telah runtuh, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Dengan ledakan lain yang bergema di seluruh dunia, sebagian dari ruang hampa runtuh lagi, dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan yang awalnya dipenuhi bintang. Ledakan. Ledakan. Begitu pintu masuk gua muncul, aura kehancuran menghantam kepala mereka, menyebabkan Lin Nan dan Ye Wudao berlutut di tempat, dengan darah melonjak di dada mereka. Menghadapi energi destruktif yang begitu kuat, Lin Nan dan Ye Wudao merasa tidak berdaya dan frustrasi. Panggilan. Namun, kekuatan yang sangat menakutkan langsung meledak menjadi cahaya bintang yang terang, yang sepertinya menyulut seluruh kehampaan. Tiba-tiba, langit bersinar. Di bawah cahaya suci yang terang, lubang hitam di ruang yang awalnya runtuh mulai pulih dengan cepat hanya dalam beberapa tarikan napas, lubang itu tetap utuh seperti sebelumnya. Namun, tekanan yang diberikan pada Lin Nan dan Ye Wudao tidak mengendur sama sekali, dan mereka masih menekan mereka dengan kekuatan yang mendominasi mutlak. Pergerakan di luar angkasa berhenti tiba-tiba. Bintang terang di langit berbintang juga menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, peta bintang yang sangat besar yang menyelimuti seluruh medan perang kuno tetap ada di langit. Bagan bintang terdiri dari bintang-bintang. Ini memancarkan prinsip-prinsip Tao yang kompleks dan misterius, dan hanya dengan satu pandangan saja dapat membuat orang masuk ke dalamnya. Ini adalah tanda jalur yang dihasilkan oleh kekuatan tertinggi setelah mengeluarkan energi absolut. Tepat setelah mengambil tindakan, tanda Dao relatif jelas, dan hampir tidak perlu dipahami, dan kesadaran spiritual secara alami terintegrasi ke dalamnya. Di ruang virtual, semua jenius yang berpartisipasi dalam tantangan kembali memuntahkan seteguk darah dan bahkan siap secara mental untuk mati, tetapi pada saat ini mereka mendapat peluang besar. Apa itu seteguk darah? Dibandingkan dengan peluang besar ini bukan apa-apa. Hampir pada saat yang sama, semua orang jenius jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Jejaknya jelas dan mereka dapat dengan mudah memahami rahasia misterius ruang angkasa. Oh tidak, aku ingin menantang. Apa? Tertutup. Saya juga ingin menantang jejak jelas dari kekuatan tertinggi. Ini pemandangan langka dalam 100 tahun. Mengapa jalan menuju ruang virtual ditutup? Hampir di saat yang sama, setelah menerima berita bahwa kekuatan tertinggi telah mengambil tindakan dan meninggalkan jejak yang jelas, para pembudidaya di benua dewa kembali menjadi gila. Kekuatan melambangkan uang, status, dan bahkan kecantikan. Berapa banyak orang yang bisa keluar dari lingkaran ini? Namun, jalan menuju ruang virtual telah ditutup secara diam-diam. Orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Tidak ada keraguan bahwa para jenius yang masih online saat ini telah menjadi penerima manfaat terbesar. Kedua anak kecil ini cukup menarik. Mereka bisa membuat orang hampir menghancurkan ruang. Sepertinya mereka perlu diawasi. Dalam kehampaan, sebuah suara tua dan jelas berbicara dengan ringan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama, dia mengunci kesadarannya pada Lin Nan dan Ye Wudao. Namun, kedua orang tersebut saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda tantangan sama sekali. Siapa yang tega melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Di langit berbintang yang luas, Dao Hen memancarkan misteri yang kuat dan misterius. Orang-orang hanya melihatnya sekilas,
dan bahkan jika kesadaran spiritual mereka hanya menyentuh Dao Hen, mereka tidak dapat melepaskan diri. Tao ruang dan Tao waktu saling melengkapi, membentuk diagram bintang dengan paksaan yang kuat. Maknanya misterius, dan Tao beredar tanpa henti. Ketika dia berhasil berintegrasi ke dalamnya, Lin Nan merasa seperti sedang terbang di langit berbintang yang luas, dengan seluruh tubuhnya dihiasi cahaya bintang. Dalam sekejap, pemahamannya tentang hukum ruang dan waktu telah meningkat. Seiring berjalannya waktu, jejak di langit berbintang yang tak berujung menjadi semakin kabur dan redup. Karena tidak ada dukungan energi dari orang kuat berikutnya, tanda Dao hanya dapat bertahan dalam waktu singkat. Akhirnya, tanda Dao benar-benar hilang, dan hanya lapisan Dao yang mengalir di peta bintang di langit berbintang yang bersinar. Meski misterius, Taoisme semacam ini tidak akan runtuh untuk sementara waktu karena dukungan energi yang dahsyat. Oleh karena itu, ketika tanda Dao menghilang, semua jenius di ruang virtual membuka mata mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Dengan kilatan cahaya, semua jenius menjadi sangat bersemangat, dan pemahaman semua orang tentang ruang menjadi lebih mendalam. Berlangsung. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Nan melihat Ye Wudao membuka matanya, kilatan cahaya melintas, dan dia segera berbicara dengan nada tenang. Bagus. Ye Wudao menjawab dengan riang, seperti nada bicara Lin Nan sebelumnya, dan berdiri dari tanah pada saat yang bersamaan. Hah! Begitu Lin Nan berdiri, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan persepsinya yang kuat dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Saat tangan dan kakinya bergerak, Lin Nan dengan jelas menemukan bahwa medan perang kuno yang awalnya disinkronkan dengan waktu dan ruang benua dewa memiliki lapisan paksaan dan pengekangan yang tidak dapat dijelaskan. Meski tekanannya tidak kuat, namun membuat Lin Nan yang terbiasa mengalir bebas merasa sedikit tersentak, bahkan setiap gerakan yang dilakukannya akan tertahan oleh tekanan tersebut. Jika Anda ingin mengembalikan keadaan awan yang mengalir dan air yang mengalir kembali, Anda harus memahami terlebih dahulu hukum ruang angkasa di sini. Dengan kata lain, ruang maya saat ini sepenuhnya mandiri dan berbeda dengan tekanan dunia luar. Tidak terkecuali Ye Wudao, ini juga pertama kalinya dia merasakan tekanan kuat ini, dan dia menatap Lin Nan dengan heran. Ye Wudao sudah lama terbiasa dengan tekanan ruang dari luar benua dewa, yang membuat Ye Wudao juga sangat tidak nyaman. Namun, menghadapi Lin Nan, dia masih menunjukkan momentum tirani. Lin Nan dan Ye Wudao memiliki ide yang hampir sama, dan momentum mereka langsung melonjak. Saya menghapusnya, dan saya ditekan. Lin Nan tiba-tiba merasa bahwa hanya 2/3 dari momentum kuat aslinya yang dilepaskan, dan sebagian darinya ditekan oleh ruang virtual dan tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Meskipun demikian, tingkat kesehatan Lin Nan dan Ye Wudao masih meningkat pesat. Bahkan semangat juang yang kejam muncul dalam sekejap. Tertawa, Ye Wudao meninju lebih dulu, dan tinju terang meledak dalam sekejap, dan angin kencang bertiup ke arah Lin Nan terlebih dahulu. Meskipun sebagian ditekan oleh ruang Dao dari ruang virtual, semangat juang dan cahaya tinju Ye Wudao pada saat ini juga mencapai batas yang dapat ditanggung oleh ruang ini. Tanda di seluruh tubuh Lin Nan mulai berkedip dengan cepat, mengalir dengan cepat ke tubuhnya. Memukul. Dalam sekejap, Lin Nan meninju Ye Wudao dengan kecepatan kilat. Bum bum bum. Sebelum angin tinju datang, semangat juang diutamakan. Semangat juang yang kuat kembali membombardir satu sama lain, dan sebelum mereka berdua bertemu, serangkaian ledakan gas telah terjadi. Suara ledakan juga sepertinya menyulut semangat juang kedua orang tersebut, dan cahaya tinju menjadi lebih cemerlang dan indah, dengan kekuatan untuk menghancurkan ruang. Menghadapi pukulan Lin Nan yang hampir sebanding dengan miliknya, Ye Wudao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis pedangnya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Di saat yang sama, darah perang yang gelisah di tubuhnya langsung mendidih, dan pertarungan semangat keluar dari dirinya. Itu mulai melonjak tajam. Bum bum bum. Suara ledakan gas muncul lagi, dan itu sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan Lin Nan sepenuhnya. Setiap kali ledakan Qi meledak, ledakan kekuatan dan semangat juang Ye Wudao menjadi lebih menakutkan, dan dia terus mendekati Lin Nan dengan paksa. Namun, semangat juang yang diilhami Lin Nan menyusut sedikit demi sedikit. Apakah karena tenaga lanjutannya tidak cukup? Ye Wudao layak disebut sebagai jenius nomor 1 dalam daftar dewa di daratan Tiongkok. Dia menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan yang kuat, dan semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya, darahnya mendidih dan semangat juangnya melonjak. Sangat bagus. Lin Nan merasakan kekuatan dan semangat juang Chong Ye Wudao, dan diam-diam memujinya di dalam hatinya. Dia juga mengumpulkan kekuatannya dengan gila-gilaan, melonjak dengan cepat, mencapai titik ekstrim dalam sekejap mata. Perang. Tirani Ye Wudao akhirnya membangkitkan semangat juang Lin Nan yang tak terbatas. Di bawah penindasan peta bintang, keduanya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan bakat bertarung mereka yang sangat kuat mengejutkan semua orang.
Tidak ada yang tahu bahwa bahkan dalam keadaan seperti itu, Lin Nan diam-diam memahami prinsip-prinsip ruang di medan perang kuno. Ini adalah kesempatan langka, terutama di bawah penindasan Star Chart, prinsip-prinsip ruang menjadi lebih jelas. Hal semacam ini kedengarannya sulit, tetapi bagi Lin Nan, itu bukan apa-apa. Anda harus tahu bahwa jiwa dan tubuh Lin Nan sama-sama adalah penguasa Shinto, tetapi mereka berada di bawah penindasan dan meterai surga tertinggi, hanya memahami jalannya dari dunia ini. Dalam pertempuran yang menakutkan dan sengit, Lin Nan mengerti sedikit demi sedikit. Kecepatan Lin Nan menjadi semakin cepat, dan semangat juang yang dia keluarkan menjadi semakin kuat. Dengan cara yang sama, semakin sering Anda bertarung, Anda akan semakin berani. Bum bum bum, suara ledakan terdengar lagi, tapi kali ini digantikan oleh semangat juang Lin Nan yang menghancurkannya. Dalam sekejap, kekuatan yang keluar dari Lin Nan menghancurkan serangan mengerikan yang baru saja dibentuk Ye Wudao. Hahaha, ayolah. Ye Wudao tertawa terbahak-bahak di tempat, dan gerakan yang tertinggal sepertinya tidak mempengaruhi semangat juangnya yang membara sama sekali. Keduanya mulai bertarung lagi dengan liar. Bang! 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 Energinya mengamuk dan Tao terbang. Akhirnya, kekuatan fisik mereka mencapai batasnya, dan serangan kuat meledak di antara tinju mereka. Sosok kedua orang itu segera menggambar busur anggun di udara dan terbang terbalik. Cocok secara merata. Bum bum bum. Energi mengerikan meledakkan kehampaan, menyebabkan reaksi berantai, dan suara ledakan udara terdengar secara berurutan. Di medan perang kuno, peta bintang besar mulai bergetar dan berkedip lagi. Menghapus. Dewa hanya ingin bertengkar dengan baik, mengapa dia harus tertipu? Lin Nan segera menyadari gambar yang tidak biasa dari peta bintang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Kedua orang gila ini akan muntah darah lagi. Tidak apa-apa, kita masih bisa merasakan tanda Dao. Kita beruntung. Kamu sangat beruntung, sebentar lagi kita harus disiksa sampai mati oleh kedua anak laki-laki ini. Di dalam ruang virtual, semua jenius tidak menyangka bahwa ruang tersebut akan terguncang lagi. Aura yang hampir menghancurkan dunia merobek ruang dan menyelimuti seluruh ruang virtual. Seperti sebelumnya, semua tantangan jenius ditangguhkan, dan wajahnya menjadi sedikit lebih pucat dari sebelumnya. Ki dan darahnya melonjak, membuat mereka siap untuk memuntahkan darah terlebih dahulu. Oh, apa kamu gila? Apakah kamu ingin menghancurkan ruang virtual Renbang? Dalam kehampaan udara itu, saya merasakan dampak yang hampir menghancurkan pada daftar manusia, dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Saya telah menambahkan tekanan baru ke ruang virtual daftar manusia sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dalam beberapa menit setelah mendukungnya, ada tanda-tanda kehancuran lagi. Yang paling membuat orang terdiam adalah mereka tidak bisa menghentikan pertarungan kedua orang tersebut. Untuk mencapai peringkat teratas, yang terpenting adalah mendapatkan pengakuan dari semangat peringkat untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan semangat bela diri. Namun pertarungan antara keduanya berulang kali memecahkan pengaturan intensitas tertinggi di daftar peringkat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam ruang virtual. Ye Wudao juga sangat tertekan selama pertarungan. Saat darahnya mendidih, ada tanda-tanda kehancuran ruang angkasa. Tekanan di medan perang kuno telah menghilang, tetapi kekuatan yang lebih ganas dan menakutkan telah mengoyak ruang dan menyerbu masuk tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap mata, energi kekerasan dengan aura destruktif membentuk angin yang menakutkan dan mulai menghancurkan segala sesuatu di seluruh ruang virtual. Di medan perang kuno, begitu angin kencang menyentuh tanah, lempengan batu segera berubah menjadi debu. Merasakan kekuatan mengerikan dari energi ini, Lin Nan dan Ye Wudao bereaksi hampir pada saat yang sama, mundur ke sudut, melihat energi yang bahkan mereka tidak dapat menahannya dengan wajah ngeri. Panggilan. Namun, hanya dalam sekejap, seluruh medan perang kuno telah lenyap sepenuhnya, semuanya terkoyak oleh energi yang menakutkan ini. Pemaksaan yang kuat tiba-tiba muncul lagi dari langit di atas seluruh ruang virtual, dan Tao misterius terus mengalir, mulai menyuntikkan Tao yang paling segar dan terkuat ke dalam peta bintang. Kedua boneka kecil itu cukup bagus. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo dan lihat berapa kali kamu bisa membuatku mengambil tindakan. Suara tua dan sedikit bersemangat tiba-tiba terdengar dari telinga Lin Nan dan Ye Wudao, dan setiap kata sejelas bel. Yang terkuat, Lin Nan mengerutkan kening, dan kata seperti itu secara alami terlintas di benaknya. Bang bang bang. Namun, sebelum para jenius di ruang virtual dapat menyadari tanda Dao baru lagi, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengusir mereka semua. Ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak kita memiliki 3 tingkat langit, bumi, dan manusia. Satu-satunya yang tidak diusir adalah Lin Nan dan Ye Wudao. Tampaknya yang terkuat adalah menciptakan lingkungan bagi mereka untuk berkonsentrasi bertarung. Tapi bisakah ruang virtual ini menahannya sekarang?
Tekanan yang diberikan pada Lin Nan dan Ye Wudao belum mereda, dan terus meningkat sedikit demi sedikit. Tertawa, energi mengerikan yang memenuhi seluruh medan perang kuno menghilang seketika di bawah tekanan yang kuat. Diam, kecuali jejak jelas yang tertinggal di langit berbintang yang luas, seluruh medan perang kuno begitu sunyi hingga membuat jantung berdebar-debar. Namun, tekanan yang kuat membuat Lin Nan dan Ye Wudao tidak dapat bergerak. Bahkan mengambil langkah maju telah mencapai batas yang dapat ditanggung oleh kedua orang tersebut. Bukankah ini mempermainkan orang? Bagaimana Anda bisa menantang diri sendiri dalam situasi seperti ini? Yang lebih menakutkan lagi adalah tekanannya terus meningkat. Kecuali jika dua orang dapat memahami prinsip-prinsip baru ruang ini, mereka akan dipaksa dan dipenjarakan tanpa dapat memulai perkelahian. Maka cobalah untuk memahaminya. Keduanya adalah orang-orang pintar, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berubah dan hanya bisa menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut. Kemudian mereka hanya bisa memahami dan memahami secepat mungkin. Lin Nan dan Ye Wudao duduk bersila hampir pada waktu yang sama dan mulai memahami dengan seluruh kekuatan mereka. Tekanan tirani masih meningkat, seluruh tubuh mereka gemetar, dan jubah mereka basah oleh keringat dingin. Persepsi kuat Lin Nan menyebar, seperti tentakel yang menyatu ke ruang antara langit dan bumi, menciptakan kekuatan kursif. Nafas kuno, fluktuasi berbagai elemen energi, tanda rune misterius yang tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Mengandalkan persepsinya yang kuat, kesadaran Lin Nan dengan cepat tampak menyatu ke langit berbintang yang luas. Segala macam cara berkedip, ada hukum dan rahasia misterius yang tak ada habisnya beredar. Pada saat ini, Lin Nan benar-benar tenggelam di dalamnya, merasakannya sepuasnya. Ye Wudao, yang juga tenggelam dalam kesadaran, memisahkan secercah pikirannya. Melihat penampilan Lin Nan, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Nan bisa memasuki kondisi kesadaran yang mendalam begitu cepat, takut dia akan menjadi orang pertama yang melanggar kekuasaan. Menekan kurungan dan mengambil tindakan secara langsung. Anak ini, tidak, aku benar-benar tidak boleh kalah. Jika perhatianku teralihkan, aku khawatir dia akan merusaknya terlebih dahulu. Sekarang, Ye Wudao harus mengakui bahwa Lin Nan tidak kalah darinya dalam aspek apapun. Siapa yang lebih kuat? Karena bukan dia, sangat mustahil untuk menentukannya. Dunia luar, siaran langsung di ruang virtual telah terputus sepenuhnya. Semua praktisi diusir, dan keduanya tidak terlihat. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui bahwa medan perang kuno yang awalnya merupakan tantangan sepertinya telah berubah menjadi dojo bagi mereka untuk memahami prinsipnya. Tapi situasi yang menantang surga dan belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh benua dewa dengan kecepatan tercepat. Semua kekuatan menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, yang pasti Ye Wudao dan Lin Nan akan menjadi objek persaingan semua kekuatan teratas, dan bahkan para tokoh teratas di benua dewa. Keduanya ibarat matahari dan bulan di langit, bahkan Lin Qian, Tante Yuner, Xiao Tian dan lainnya hanya bisa dianggap sebagai bintang pendukung. Tidak ada yang akan menyangkal hal ini. Kocok ruang virtual. Bahkan dapat menyebabkan ruang angkasa runtuh. Dan lagi dan lagi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang bisa sekuat itu? Bahkan Kaisar Xuanwu saat itu belum tentu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, ini tidak dapat ditentukan. Bagaimanapun, hanya Lin Nan atau Ye Wudao yang tidak dapat menghadapi situasi seperti itu. Ini membutuhkan pertemuan yang kuat. Saat itu, Kaisar Xuanwu mengendarai Jue Chen dan menghancurkannya sepenuhnya bukanlah lawan yang sebanding sama sekali. Siapa yang bisa memenangkan kemenangan akhir? Praktisi yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu. Mereka menantikan hasil akhir. Ini sudah merupakan pertempuran yang menarik perhatian semua pembudidaya di seluruh benua dewa. Di ruang virtual, Lin Nan, yang sedang dalam proses pencerahan, tidak tahu bahwa ketika kesadarannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam langit berbintang yang luas, bintang-bintang kecil muncul di tubuhnya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya memantulkan satu sama lain, dan dalam sekejap mereka mengembun menjadi rune Tao yang rumit, yang mulai beredar di sekelilingnya. Di atas rune, bintang bersinar terang, dan setiap kedipan membuat aura Lin Nan lebih kuat dan tekanan kurungannya berkurang. Kesadaran spiritual Lin Nan telah didorong hingga ekstrim, dan dia menikmati prinsip-prinsip kuno dan misterius yang dibawa kepadanya oleh langit berbintang yang tak berujung. Tapi yang mengejutkan Lin Nan adalah, itu dia, hahaha. Ye Wudao, yang disebut sebagai jenius nomor satu di benua dewa, adalah orang pertama yang memahami rahasia paksaan yang kuat dan tidak bisa menahan tawa liar. Anak yang baik, tidak lebih lambat dari saudaranya. Pada saat yang sama, Lin Nan, yang terbangun, tiba-tiba menembakkan dua sinar cahaya. Pada saat ini, Lin Nan baru saja memahami sepenuhnya rahasia pemaksaan di ruang virtual. Saat dia melambaikan tangannya,
tahu misterius itu beredar tanpa henti, dan bayangan muncul satu demi satu. Melanjutkan, tekanan tidak menahan mereka berdua, dan Lin Nan segera berteriak pada Ye Wudao. Pukulannya masih ditinju dengan kekuatan guntur. Tinjunya muncul, kemudian energi yang luar biasa itu langsung meledak. Tertawa, bum bum bum. Dengan pemahaman baru, kedua pria itu kembali bertarung bersama. Tinju menakutkan itu berbenturan, memutus aliran waktu dan mematahkan belenggu ruang. Bang bang, Ye Wudao juga meninju, dan semangat juangnya melonjak di saat yang sama, mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Kali ini, meski cahaya tinju berkobar, namun gagal mengguncang ruang virtual, memungkinkan keduanya menampilkan sepenuhnya misteri misterius yang baru saja mereka pahami. Bum bum bum, kekuatan yang hampir menghancurkan menyebar dengan gila-gilaan di sekelilingnya dalam sekejap mata. Akibatnya, seluruh medan perang kuno menjadi seperti neraka di bumi, dan energi yang mengamuk dan ganas tidak dapat dikendalikan. Di lautan bintang yang luas, terutama pada peta bintang yang sangat besar, aliran Tao menyebabkan peta bintang mulai berputar secara mandiri. Meski lambat, itu menggerakkan seluruh medan perang kuno. Tarik pedangmu. Ye Wudao tidak tergerak sama sekali, dia dilahirkan dengan tubuh yang mendominasi dan kekuatan dewa perang. Darah pertempuran yang kejam mengalir di tubuhnya, dan dia menjadi lebih kuat ketika dia kuat. Tidak mudah baginya untuk bertemu lawan yang sangat cocok seperti Lin Nan. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang memungkinkan dia untuk mengeluarkan potensi tak terbatasnya. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawan dengan tinjunya, dia akan menariknya pedang di sana. Tertawa, begitu dia selesai berbicara, angin yang sangat kencang menyapu dengan cepat. Ekspresi Lin Nan tiba-tiba mengeras. Ledakan. Niat pedang yang tak tertandingi melonjak ke langit. Pedang, tertawa, pedang terhunus, angin bertiup, dan cahaya pedang yang terang dilepaskan. Di depan Lin Nan, cahaya pedang dan angin kencang berpadu sempurna membentuk badai yang penuh energi mematikan. Hihihi. Di dalam badai, cahaya pedang terus berkedip, tajam dan mampu menghancurkan semua niat menakutkan dan membasmi. Ye Wudao mengerutkan kening saat dia menghadapi badai yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia bisa merasakan kekuatan badai ini, dan dia bahkan bisa merasakan aura destruktif yang terkandung di dalamnya. Pedangnya ada di mana-mana. Akhirnya, tubuh Ye Wudao bangkit dari tanah, cahaya pedang menyala, dan manusia serta pedang bergabung menjadi satu. Dengan aumannya, pedang tajam itu membentuk domain unik. Hanya dalam sekejap mata, badai yang dipenuhi aura kehancuran diselimuti oleh domain Jiangang. Merusak. Ye Wudao berteriak dengan suara yang dalam, mengaum seperti binatang paling primitif. Ledakan. Dalam sekejap, badai dan cahaya pedang menghilang sepenuhnya. Namun, Ye Wudao tidak berhenti sama sekali, dan mengaktifkan pedangnya untuk menyerang secara gila-gilaan dengan kekuatan guntur. Niat pedang yang kejam beredar seketika, dan ruangan itu bergetar lagi. Dan pedang super kuat itu telah mengoyak ruang, menekan Lin Nan dengan kekuatan mendominasi dunia. Pada saat ini, dia telah melihat bahwa serangan yang diprakarsai oleh Ye Wudao mengandung prinsip niat pedang, momentum, ruang, dan waktu. Keempat cara tersebut saling melengkapi dan tidak ada pengecualian. Namun tidak ada keraguan bahwa kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan dalam membasmi mitos seni bela diri biasa. Jelas sekali, ini adalah pedang terkuat yang Ye Wudao memadatkan kekuatan seluruh tubuhnya dan prinsip terkuatnya. Ayo, Lin Nan, mari kita putuskan hasilnya dengan gerakan ini. Tertawa, pedang Ye Wudao akhirnya terbentuk. Hentikan dengan satu pedang. Bagus. Lin Nan merasakan cahaya pedang Ye Wudao yang menakutkan, pupil matanya menyusut, dan matanya yang dalam dan gelap tiba-tiba menjadi cerah. Ledakan. Pada saat ini, Lin Nan akhirnya berkembang tanpa syarat dan tidak bermoral. Dalam sekejap, energi dan semangat melonjak ke langit. Garis keturunan terbakar. Jiwa mengaum. Semangat seni bela diri meninggalkan tubuh. Bahkan kekuatan yang terkandung dalam tubuh dewa, atau dengan kata lain, kekuatan fisik yang dapat diberikan Lin Nan, telah diaktifkan sepenuhnya. Apa? Pada saat ini, orang paling kuat dalam kehampaan yang memperhatikan pertempuran dikejutkan oleh Lin Nan. Kesatuan taktik yang sesungguhnya, sempurna dalam satu. Ini saja telah mengejutkan orang yang paling berkuasa, tetapi yang lebih mengejutkan orang yang paling berkuasa adalah bahwa Lin Nan, yang jiwa bela dirinya meninggalkan tubuh, sebenarnya terkondensasi menjadi hantu dewa. Ternyata itu bukan dewa yang dikenal, tapi Lin Nan sendiri, tertawa. Ruang virtual, seperti kehampaan yang luas dan tak terbatas, tiba-tiba melewati aliran cahaya, kabut, yang seolah-olah ada di depan Anda, tetapi juga tampak seperti sosok yang jauh di cakrawala, muncul di atas pertempuran antara Lin Nan dan Ye Wudao. Lihat Tuan Bangling yang agung. Orang terkuat sujud dan sujud. Tertawa. Lin Nan mengumpulkan momentum mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tren yang tak terkalahkan. Ini adalah momentum yang hanya bisa dicapai dengan memiliki keyakinan yang tak terkalahkan dan menghancurkan lawan sepenuhnya. Sebuah pedang ditusukkan. Langit dan bumi menjadi gelap. Energi pembasmian yang tak ada habisnya, aura yang mendominasi 9 langit dan 10 bumi, rahasia yang menembus batasan ruang dan waktu, aura yang melampaui langit dan bumi, semuanya meledak di pedang ini. Seperti cahaya. Cahaya yang menembus langit dan bumi. Cahaya yang memusnahkan segalanya. Ledakan. Gemuruh. Pedang cahaya bertemu. Cahaya pedang Ye Wudao yang menakutkan seperti belalang yang menghalangi mobil. Tidak ada ketegangan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mencapai stagnasi sedikit pun dan langsung dimusnahkan oleh cahaya pedang Lin Nan. Juga dimusnahkan pada saat yang sama. Sosok Ye Wudao. Tidak ada teriakan. Namun sosok Ye Wudao telah menghilang ke ruang virtual. Pada saat terakhir, yang ada di matanya hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah ini kekuatan sebenarnya Lin Nan? Jadi, apakah dia sedang bermain-main dengan dirinya sendiri? Lin Nansheng menduduki peringkat pertama dalam daftar populer. Dalam batas waktu 3 bulan, jika dia mengalahkanmu dalam tantangan, kamu benar-benar akan menjadi nomor 1 dalam daftar populer. Tiba-tiba, sebuah suara seolah menembus kehampaan yang tak berujung dan melayang dari 9 langit. Lin Nan, yang masih tenggelam dalam misteri pedangnya, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Karena suara yang dia ucapkan ternyata sangat indah, seperti suara alam, tanpa perasaan mesin. Itu lebih manusiawi daripada suara orang paling berkuasa yang pernah muncul sebelumnya manusia, dan itu adalah suara seorang wanita cantik. Jangan tanya Lin Nan mengapa dia tahu pihak lain itu cantik. Sial, suara yang begitu indah, jika jelek, tidak bisa diterima di dunia. Siapa ini? Bagaimana dengan Diaken sebelumnya? Jiwa agung dan maha kuasa yang legendaris adalah aku. Lin Nan, selamat telah memecahkan rekor orang paling kuat di ruang virtual para dewa dan bintang. Selamat telah memecahkan rekor orang terkuat di ruang virtual para dewa dan bintang spiritual. Selamat untukmu. Untuk memahami arti sebenarnya dari iman bintang dewa, selamat telah mendapatkan hadiah pemecah rekor saya sebelumnya. Suara alam itu kemudian terdengar, dan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan di hati Lin Nan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap di dalam hatinya. Dengan baik, Lin Nan tertegun beberapa saat. Apakah ada hal seperti itu? Pecahkan rekornya sendiri. Sudahkah Anda memahami arti iman yang sebenarnya? Apa arti iman yang sebenarnya? Kenapa kamu tidak tahu? Arti sebenarnya dari iman adalah percaya pada diri sendiri. Mengandalkan manusia, mengandalkan surga, mengandalkan dewa, lebih baik mengandalkan diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Kepercayaan pada siapapun tidak akan pernah bisa melampaui kekuatan orang yang kamu percayai. Suara indah Bang Ling sekali lagi langsung mengungkapkannya keraguan di hati Lin Nan. Ini menarik perhatian Lin Nan. Kali sebelumnya mungkin hanya kebetulan. Tampaknya pikiran Lin Nan dapat ditangkap oleh Bang Ling, dan semua yang dipikirkannya menjadi jelas. Ya, aku memang bisa mengetahui apa yang kamu pikirkan, karena ini duniaku, aku yang mengambil keputusan. Aku adalah jiwa yang hebat, maha kuasa, hehe, iya, aku cantik yang suaranya sangat cocok dengan suaraku. Sayang sekali kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Baiklah, sekarang aku akan memberimu hadiah. Tertawa. Dua sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di udara satu demi satu. Mereka tidak bisa mentolerir penolakan Lin Nan atau menghentikannya, jadi mereka langsung menembus alis Lin Nan. Satu akan meningkatkan level semangat bela diri Anda ke level 12, dan yang lain akan menandai Anda dengan kualifikasi untuk memasuki ruang Saint Star Void Realm. Di ruang Void Realm, Anda dapat menyaksikan pertempuran para jenius Saint Star, dan Anda juga dapat menantang para jenius Saint Star, tentu saja, hanya untuk manusia pemeringkatan. Pemeringkatan bumi dan pemeringkatan surga masih mengharuskan Anda untuk memecahkan rekor bintang dewa. Anda adalah orang pertama yang memecahkan rekor bintang dewa. Cukup menarik untuk melihat apakah Anda dapat memecahkan rekor bintang dewa bintang, meskipun kamu bukan dari orang aborigin, tapi itu tidak masalah. Pada saat ini, Lin Nan tidak tahu apakah harus bersemangat atau tertekan. Tampaknya Bang Ling yang maha kuasa ini telah sepenuhnya memahami dirinya. Lin Nan terdiam, tapi dia tahu bahwa Bang Ling jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Mungkin satu pikiran bisa memusnahkannya sepenuhnya. Dari perkataan Bang Ling, Lin Nan merasa bahwa ruang virtual yang dikuasai oleh Bang Ling bukanlah satu-satunya benua para dewa, tetapi semua bintang spiritual dan bintang suci yang lebih kuat berada di bawah kendalinya. Seberapa kuatkah keberadaan ini? Itu benar-benar ada. Dan ini jelas bukan NPC fiksi. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia mengatakan bahwa dia cantik,
Tetapi Lin Nan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, dan dari perkataan pihak lain yang tidak disengaja. Brengsek, sial, Kakak Nan. Tidak, Lin Nan. Lupakan saja, Kakak Nan saja. Aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Kamu tidak mendapatkan tempat pertama yang sebenarnya dalam daftar, tapi kamu mendapat peringkatnya. Hadiahnya, dan itu adalah 2 lampu emas. Ini, terlalu mengagumkan, bukan? Apa sebenarnya hadiahnya? Lin Nan tidak mengetahuinya, tapi suara dari atas ruang virtual berkata dengan suara yang bersemangat dan sedikit tertekan, tapi secara keseluruhan, dia masih bahagia untuk Lin Nan. Ini sangat kuat. Anak ini tidak boleh membalas dendam dari kita di masa depan. Lagi pula, kita hampir menghancurkan jiwanya saat itu. Saudara Haoran, dapatkah Anda menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja? Tentu saja, Lin Nan dan aku adalah teman dekat, jadi jangan khawatir. Oke, tolong jangan salahkan kami. Aduh, sebenarnya, cara terbaik adalah membasminya sekarang. Itu yang paling aman. Lagi pula, kami hampir tidak membasminya saat itu. Itu akan terjadi celakalah kami jika kami menyimpan dendam. Ku bilang, Lin Nan bukanlah orang yang pelit dan berhati ayam. Wajar jika kamu membasmi orang luar yang tidak percaya padamu. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah saudaraku. Jangan sentuh dia sekarang, kalau tidak, saya jamin, Anda akan mencuri seekor ayam tetapi kehilangan segenggam nasi. Yah, sepertinya kamu diyakinkan olehnya, saudara Haoran, ini sangat jarang. Pergi, siapa yang akan mematuhinya? Tunggu saja. Ketika dia dipromosikan ke kesempurnaan Dewa Bela Diri, saya akan mengalahkannya dengan cara yang jujur. Saat Ye Wudao diusir dari ruang virtual, nama Lin Nan tiba-tiba muncul di bagian atas daftar. Dan saluran ruang virtual yang semula ditutup dibuka kembali dalam sekejap. Sebelumnya, karena pertarungan terakhir antara Lin Nan dan Ye Wudao, ruang virtual membutuhkan sejumlah besar energi untuk menekannya, sehingga mereka terpaksa menghentikan tantangan para jenius lainnya. Daftar manusia selalu menjadi standar untuk menilai kekuatan tempur Raja Wu di benua dewa. Kekuatan besar juga akan memperhatikan daftar talenta dan merekrut talenta yang dapat digunakan untuk tujuan mereka sendiri. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar nilai masa depannya. Tantangannya tidak pernah berhenti, dan peringkatnya selalu berubah. Nomor pertama, Lin Nan sebenarnya. Oh tidak, aku harus mempercayai Lin Nan dengan koin emasku. Kenapa kamu melolong? Lin Nan pantas menjadi nomor 1. Lihat betapa tampannya dia. Di tengah daftar, ketika Ye Wudao, yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar, tiba-tiba berganti nama menjadi Lin Nan, hal itu menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan nama Lin Nan menyapu seluruh benua dewa dalam sekejap, dan semua kekuatan terkejut. Mereka bahkan mengklasifikasikan Lin Nan sebagai salah satu orang yang tidak boleh diajak main-main. Ruang maya, Lin Nan, yang baru saja menerima penghargaan sebagai pemimpin, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan senyuman khas di wajahnya. Dia akhirnya mendapat tempat nomor 1 dalam daftar Dewa Daratan. Kemunculan Ye Wudao membuat daftar orang lebih sulit dari yang dibayangkan Lin Nan. Semula menurutnya dia bisa mendapatkannya hanya dengan bermain-main. Tapi saya tidak menyangka bahwa Ye Wudao benar-benar memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak hanya budidaya ganda keterampilan tempur, tetapi juga kekuatan kombinasi keterampilan tempur digunakan sepenuhnya untuk mengalahkan Ye Wudao. Namun, yang paling membuat Lin Nan bersemangat adalah dia diakui oleh semangat peringkat, memecahkan rekor, dan menerima hadiah karena meningkatkan semangat bela dirinya terlebih dahulu. Perubahan pemikiran. Alis Lin Nan tiba-tiba menjadi cerah, memancarkan semburan cahaya warna-warni yang cemerlang. Seluruh medan perang kuno sepertinya terbakar, dan cuaca yang bergejolak meletus dengan hebat, melesat langsung ke langit. Semangat bela diri kelas 12. Terutama roh bela diri kelas 12 dengan segala atributnya. Siapa yang bisa mengalahkannya di wilayah Raja Wu? Daftar bintang suci. Setelah Lin Nan menyelesaikan latihannya, dia akhirnya memusatkan kesadarannya pada tanda di antara alisnya. Merek ini setara dengan izinnya untuk menantang Saint Star Ranking. Rune emas mengalir perlahan, memancarkan misteri luar angkasa yang tak ada habisnya. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Itu bintang suci. Aku sangat menantikannya. Lin Nan sedikit mengangkat sudut mulutnya, menguraikan senyuman yang tak terduga dan dalam, dan berkata dengan ringan pada dirinya sendiri. Dengan pergeseran kesadaran, dia dengan cepat menyuntikkan sedikit energi ke dalam tanda di antara alisnya, membuka ruang virtual yang dihubungkan oleh tanda tersebut. Dalam sekejap, merek tersebut meledak dengan kekuatan prinsip spasial yang tak tertandingi, merobek ruang di depan Lin Nan. Berbeda dengan ruang yang dibuka dengan kekerasan, tidak ada angin yang menakutkan dan merusak di dalamnya. Saat lorong luar angkasa dibuka,
sosok Lin Nan menghilang begitu saja, dan medan perang kuno yang termasuk dalam daftar dewa dan penduduk daratan pertama ini kembali tenang. Bintang suci Sirius. Aturan daftar manusia sama dengan aturan bintang spiritual dan bintang dewa, dan tantangan peringkat terakhir sedang berlangsung. Namun Lin Nan hanya bisa bertahan di ruang virtual karena ia memperoleh kualifikasi masuk melalui Bangling. Begitu dia melangkah ke ruang virtual yang familiar namun asing ini, sinar cahaya cemerlang dan berwarna-warni mulai mengembun menuju tubuhnya dari segala arah. Pada saat yang sama, tekanan tirani diberikan padanya sebelum dia bisa melawan, dan itu disertai dengan perasaan tercekik yang agung dan mematikan. Saya menghapusnya. Sangat kuat. Lin Nan segera mendesak Dao Ze untuk melawan kekuatan langit dan bumi yang hampir arogan ini. Kabut peri masih tersisa, dan menara besar yang bahkan mencapai langit ditutupi dengan nama-nama yang padat. Ini adalah peringkat orang-orang di bintang suci Sirius. Pengurus ruang maya tersebut masih tergantung di depan tugu menara, namun penampakannya belum terlihat jelas. Sial, dengan tekanan tirani dan energi yang dikonsumsi untuk tetap melayang di udara, kamu akan mati jika tidak pamer. Lin Nan, bintang dewa, peringkat, lupakan saja. Jangan bilang, kekuatan tempurnya terlalu lemah. Apakah kamu ingin menonton rekor pertandingan, atau menantang? Ketika di aken ruang virtual mulai membaca tentang bintang dewa, dia tampak sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat peringkat Lin Nan, nadanya menjadi dingin. Punya kemampuan berpikir. Melihat di aken ruang virtual, Lin Nan secara alami ingin membandingkan dengan diakon ruang virtual di benua dewa. Perubahan nadanya langsung membangkitkan rasa penasarannya. Tantangan, Lin Nan berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki ruang hampa Sirius Saint Star, meski tekanannya terasa sedikit lebih kuat, tidak sulit untuk menerimanya. Dan dia tidak memiliki kebiasaan menonton pertandingan orang lain. Dewa yang dia percayai adalah dirinya sendiri, dan hanya wawasannya sendiri yang menjadi dasar untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, dia berencana untuk melihat kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki para jenius di bintang suci Sirius. Karena ini bukan pertama kalinya dia memasuki ruang virtual, juga bukan tantangan pertamanya, diakon ruang virtual tidak memperkenalkan aturan kepadanya. Tertawa, cahaya terang langsung mekar dari tubuh Lin Nan. Tugu menara pun dengan cepat membentuk gaya tarik yang kuat, lalu menariknya masuk. Saya menghapusnya, ternyata menjadi yang terakhir. Ketika dia terserap ke dalamnya, Lin Nan memperhatikan peringkatnya, yang secara mengejutkan berada di peringkat pertama dari bawah, yang membuatnya hampir muntah darah karena frustrasi di tempat. Pantas saja Diaken di ruang virtual memiliki nada dingin setelah melihat rankingnya. Dia benar-benar lemah, dan yang lemah itu seperti sampah. Dengar, saudaraku, aku menentang kehendak surga dan menghancurkanmu sepenuhnya. Lin Nan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mengangkat bahunya, dan bergumam dengan percaya diri. Antara langit dan bumi, tekanan energi spiritual tirani jauh lebih kuat daripada ruang virtual bintang dewa. Di langit berbintang yang luas, tanda tahu yang kompleks dan misterius terus berkedip. Bintang suci Sirius memang tidak sebanding dengan bintang para dewa. Dalam sekejap, Lin Nan berhasil muncul di langit berbintang yang luas. Sedikit cahaya bintang, rahasia tanpa akhir. Tempat di mana dia muncul tiba-tiba berubah menjadi medan perang langit berbintang yang tak terbatas. Meski kaki kokoh di tanah, namun ada semacam kegelisahan yang datang dari hati, seolah-olah melayang di udara. Sebelum dia bisa berdiri teguh, seluruh medan perang langit berbintang tiba-tiba dipenuhi dengan aura yang agung dan mematikan. Tekanan besar meningkat lagi, dan Lin Nan harus mengerahkan energi untuk bersaing dengannya, menyesuaikan tekanan di sekitarnya agar sinkron dengan auranya sendiri. Tetapi dia segera menemukan bahwa nafasnya telah disinkronkan, tetapi kekuatan tempurnya sendiri ditekan secara paksa. Tapi untungnya, ini tidak sekejam benua ilahi. Cih, ini sia-sia. Aku akan membasmimu dengan satu gerakan. Cepat dan akui kekalahan. Di seberang Lin Nan, sosok kurus sedang menatapnya. Meskipun dia belum menunjukkan kekuatan tempurnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Rahasia misterius perlahan mengalir pada sosok kurus itu. Menghapus. Di alam yang sama, saudara laki-laki saya, jenius nomor 1 dalam daftar dewa dan dewi, begitu kuatnya ketika saya bertemu dengan seorang kultivator acak di bintang suci Sirius. Efek kuat dari dao surgawi tertinggi terlihat jelas. Pantas saja para kultivator bekerja keras, bermimpi memasuki alam yang lebih kuat dan lebih tinggi. Limbah. Lin Nan mengangkat alisnya dan sebelum pemuda kurus itu bisa mengambil tindakan, dia segera keluar dan bergegas. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda kurus itu sebenarnya tetap tenang saat menghadapi bahaya dan mendengus dingin. Karena Lin Nan tidak menunjukkan tanda-tanda Taoisme yang mengalir di sekitarnya, dan dia bahkan tidak memancarkan semangat juang, jadi dia secara alami berpikir bahwa Lin Nan adalah orang menyebalkan.
Bang! Namun, ketika Lin Nan mendekatinya, dia membalik pergelangan tangannya, dan tanda misterius Tao tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, energi yang kuat terbang keluar dari telapak tangan Lin Nan dalam sekejap dan menghantam pemuda kurus itu dengan keras. Engah! Seteguk darah beterbangan ke udara, dan anak laki-laki itu terlempar di tempat, jatuh ke tanah dan pingsan. Hah! Lin Nansheng, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Suara diakon ruang virtual terdengar dengan cepat. Dia sepertinya sedikit terkejut dengan kemenangan Lin Nan, tapi suaranya masih dingin. Tidak, Lin Nan segera berteriak tanpa ragu dan dengan cepat duduk bersila. Tujuannya datang ke Sirius Secret Star sangat sederhana, bukan sekedar menantang daftar orang di sini, tapi untuk memahami jalan surga. Karena tidak ada penindasan di sini, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan di medan perang langit berbintang ini? Bagaimanapun, tidak ada cara untuk keluar dari ruang virtual untuk mengunjungi bintang suci Sirius, dan sekarang dia adalah penantang kedua dari belakang, jadi tidak perlu khawatir ada orang yang menantangnya. Di langit berbintang yang luas, ada titik-titik cahaya berbintang, dan penuh dengan nafas rune Tao. Bahkan tanpa meninggalkan ruang virtual, dia masih bisa menangkap jejak yang ditinggalkan oleh hukum surga. Persepsi Lin Nan dengan cepat terintegrasi ke dalamnya, dan dia mulai mencari prinsipnya sendiri di lautan bintang. Tertawa, saat dia menatap langit berbintang yang luas dalam keadaan kesurupan, langit berbintang tiba-tiba menyala, dan sebuah meteor tiba-tiba menembus langit dan menghilang dalam sekejap. Meteor, mengapa ada bintang jatuh? Saraf Lin Nan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah memahami suatu rahasia misterius, dan dia terpesona sejenak. Menembus langit, komunikasikan waktu dan ruang. Mungkinkah cara tertinggi yang perlu dipahami Sirius Saint Star adalah hukum waktu? Tiba-tiba, mata Lin Nan bersinar, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Dia benar-benar memahami arti misterius dari meteor yang melesat melintasi langit. Prinsip Tao yang misterius dengan jelas muncul dalam persepsi Lin Nan pada saat meteor menembus langit. Momen singkat akan segera berlalu, hanya menyisakan momen untuk berkembang. Untuk sesaat, Lin Nan tiba-tiba sepertinya telah memahami hukum tertinggi yang diturunkan dari meteor yang terbang dan hampir melintasi ruang dan waktu. Di antara kedua alisnya, Wuhun tiba-tiba meledak dengan pancaran warna-warni cerah yang kuat dan tak tertandingi. Tahun-tahun berlalu, dan momen-momen indah terlintas di benak saya satu persatu. Bagaikan berada di langit, merasakan kegembiraan, kesedihan, kegembiraan, melankolis. Segala macam emosi rumit langsung menghampirinya. Perlahan membuka matanya, dia menyadari bahwa momen singkat ini telah membuatnya menangis. Di antara alisnya, merek rune tiba-tiba berkedip sedikit beberapa kali, menunjukkan bahwa seseorang di benua dewa telah meluncurkan tantangan kepadanya. Singkirkan emosi rumit saat ini, jejak energi disuntikkan ke tanda di antara kedua alis. Jalur luar angkasa terbuka dalam sekejap, dan sosoknya menghilang begitu saja. Bintang Dewa, berita promosi Lin Nan ke daftar teratas telah menyebar ke seluruh benua. Banyak praktisi berbakat sedang offline, sehingga mereka tidak menyadari kekuatan penghancur mutlak Lin Nan. Tidak, beberapa orang tidak puas dan menantang Lin Nan. Di medan perang kuno milik tempat pertama, sosok Lin Nan berjalan keluar dari lorong luar angkasa dalam sekejap mata. Perjalanan ke bintang suci Sirius ini adalah pengalaman langka. Lin Nan telah memahami jalan tertinggi surga dan hukum waktu di sana dalam waktu singkat. Meski dia hanya mengerti sedikit, itu sudah cukup baginya. Dengan kata lain, hanya dengan pemahaman tentang hukum waktu ini, dia bisa berjalan menyamping di alam Raja Bela Diri di benua dewa. Jika Ye Wudao meluncurkan tantangan lain saat ini, dia akan memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkannya tanpa memperlihatkan taktik terpadunya. Lin Nan, aku ingin menantangmu. Begitu dia muncul, ada seorang pria muda mengenakan jubah Tao hijau di seberang Lin Nan, menatapnya dengan dingin, dengan sedikit niat membasmi. Oh, Lin Nan mengangguk ringan dan kemudian terdiam. Perasaan hampir tidak tahu ini membuat pemuda itu menjadi gila di tempat, semangat juangnya dengan cepat meningkat, dan dia dengan cepat bergegas menuju Lin Nan dengan tinju yang terpompa. Bang! Hanya saja dia bergegas lebih cepat dan terbang lebih cepat. Lin Nan mengangkat tangannya dan menamparkan pemuda itu tanpa melihat, membasminya di tempat. Kematian di ruang virtual bukanlah kematian yang sebenarnya, tetapi luka dalam yang disebabkan oleh tamparan keras ini sudah cukup untuk membuat orang ini meminum sepoci. Kamu adalah orang lemah yang melebih-lebihkan kemampuanmu, haha, haha. Lin Nan tersenyum malu-malu dan melirik pemuda yang perlahan menghilang dari tanah. Lin Nansheng, apakah kamu menarik? Tiba-tiba, suara di aken ruang virtual muncul di telinga Lin Nan, dengan nada yang agak lucu. Sial, orang ini sebenarnya punya kemampuan berpikir. Hanya saja suara metaliknya terasa agak janggal. Membosankan, Lin Nan mengangkat bahunya dan menjawab sambil tersenyum.
Tapi suara di aken ruang virtual tidak berdering lagi, membuat Lin Nan terdiam beberapa saat. Dia harus duduk bersila dan diam-diam memahami misteri ruang yang terkandung di dunia. Tapi dia tidak tahu itu setelah Lin Nan dan 5 jenius dari benua dewa menghancurkan peringkatnya. Dengan persetujuan diam-diam dari pemimpin, aturan tantangan telah mengalami beberapa perubahan halus. Semua jenius yang masuk daftar tantangan harus menantang satu persatu, kecuali mereka yang tidak online, dan sisanya tidak diperbolehkan untuk melompat. Waktu berlalu, dan batas waktu 3 bulan telah tiba dalam sekejap mata. Ye Wudao tidak menantang lagi. Sebab, dia masih belum bisa memikirkan cara apapun untuk menerobos kekuatan pedang menantang surga Lin Nan yang menggabungkan taktiknya. Namun, Ye Wudao tanpa sadar menjadi tameng Lin Nan. Bahkan 5 jenius di wilayah Raja Wu menjadi tameng Lin Nan, mengalahkan jenius manapun yang ingin menantangnya. Dalam 3 bulan terakhir, Lin Qian sukses mengalahkan Tante Yuner dan menduduki peringkat ketiga di bawah Ye Wudao. Lin Nan, batas waktu 3 bulan telah berakhir. Selamat karena berhasil mempertahankan posisi pertamamu. Tiba-tiba, Lin Nan yang berada di tengah pencerahan, terbangun oleh suara alam yang seolah datang dari kehampaan tak berujung, 9 hari lagi. Bang Ling, bisakah aku mendapat hadiah? Lin Nan segera berdiri dan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Meskipun persepsinya hampir tidak normal, dia tidak dapat menangkap jejak nafas Bang Ling. Tertawa, cahaya keemasan menerobos udara dalam sekejap. Lin Nan, yang sudah terbiasa dengan rutinitas, tentu tidak akan menolak dan membiarkan cahaya keemasan memasuki bagian tengah alisnya tanpa ada perlawanan. Jiwa bela diri peringkat 15. Ya, hadiah terbesar untuk tantangan dalam daftar adalah meningkatkan semangat bela diri Anda ke level 12, tapi siapa yang meminta Anda memecahkan rekor? Hehe, saya seharusnya tidak memberi Anda hadiah lebih banyak. Masuk akal. Bang Ling langsung melihat keterkejutan di hati Lin Nan, dan menjelaskan dengan suara yang menyenangkan. Lin Nan tidak senang dengan perasaan terlihat sepenuhnya, terutama oleh seorang wanita. Kamu boleh pergi sekarang. Aku menantikan penampilanmu di peringkat bumi dan langit. Bang Lingdang memahami hati Lin Nan dan terus berbicara dengannya sambil menahan senyuman. Lin Nan segera berhenti ragu-ragu dan segera memilih untuk pergi. Perasaan ini sungguh menyakitkan. Di bawah perhatian Bang Ling, dia tidak punya rahasia sama sekali. Bajak kota Kekaisaran Kabupaten Tiandi. Lin Nan perlahan keluar dari ruang virtual daftar manusia, yang segera menimbulkan sensasi. Sial, kenapa banyak sekali orangnya? Apakah kamu datang menemuiku karena kakakku tampan? Ia tidak mengetahui seberapa besar sensasi yang ia timbulkan dengan menantang Renbang untuk dihancurkan dengan kekuatan absolut, sehingga ia terkejut saat melihat begitu banyak penggarap di tengah Renbang. Lihat, Lin Nan keluar, nomor 1 dalam daftar. Tampan sekali. Apakah dia punya pendamping Tao? Aku ingin memberinya bayi. Dia pasti akan sangat kuat. Ayo cepat pulang, waktunya memberi makan bayi. Engah, di bawah persepsi kuat Lin Nan, diskusi para pembudidaya ini dengan mudah mencapai telinganya. Namun setelah mendengar kata-kata tersebut, dia terhuyung dan hampir terjatuh. Apa-apaan ini? Bisakah kamu lebih pendiam dan pendiam? Lin Nan, Tuan misteriusku mengundangmu. Saat Lin Nan hendak pergi, seorang pemuda berpenampilan biasa berjubah Tao menghalangi jalannya dan berkata dengan hormat. Xuanzu, ini adalah pertama kalinya Lin Nan mendengar nama Xuan Master. Dia tidak bisa menahan cemberut, bertanya-tanya dari kekuatan mana ini. Tidak tertarik, Lin Nan segera cemberut, menjawab, berbalik dan pergi, tidak memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk terus berbicara. Di kota kerajaan Kaisar Litian, satu-satunya orang yang dia percayai adalah Putri Piaoxiang. Keduanya pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi bersama sebelumnya, jadi tentu saja dia bisa mempercayai wanitanya sendiri. Sebelum dia mengetahui dari mana Tuan misterius ini berasal, dia tidak akan memberinya wajah sama sekali. Jelas dia tidak menyangka Lin Nan akan menolak. Saat pemuda itu tertegun, Lin Nan telah menghilang. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Tunggu saja. Jika Tuan Xuan marah, bahkan jika kamu adalah orang nomor 1 dalam daftar, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri, mengejar aula Dewa Kegelapanku. Pemuda itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Lin Nan tidak ada di sana. Cahaya ganas keluar dari matanya dan dia berkata dengan gigi terkatup. Ternyata itu adalah seseorang dari kuil kegelapan. Persepsi Lin Nan tertuju pada pemuda itu saat dia pergi. Ketika dia mendengar suara yang hampir marah, dia segera mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia tidak tertarik bergabung dengan Dark Guild. Terlebih lagi, dengan membasmi 2 utusan bintang utama dari pihak lain, hubungan tersebut terjalin dan tidak ada cara untuk berkompromi. Selain itu, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Putri Piaoxiang, entah itu pertukaran kepentingan atau hal lain, dia sudah menjadi wanitanya sendiri.
Segera, dia tiba di Piaoxiang Residence di kota kerajaan. Ini adalah Villa Putri Piaoxiang. Dia telah menghafal lokasi ini ketika dia berada di Laut Void. Tuan, Tuan, Huan segera melihat Lin Nan dan berteriak keras sambil berlari keluar. Selama 3 bulan terakhir, Putri Piaoxiang telah terbiasa dengan teriakan dan jeritan Huan yang tiba-tiba, dan dia keluar dari kamar tanpa tergesa-gesa. Lin Nan. Tapi ketika dia mendongak dan melihat wajah Lin Nan yang tampan dan cerah dengan senyuman tipis, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Apa, kamu begitu cepat melupakanku? Lin Nan memegang tangan Huan, dengan senyum cerah di wajahnya, dan bertanya pada Putri Piaoxiang, yang jelas-jelas telah kehilangan kecantikannya. Bagaimana bisa? Maafkan aku hanya sedikit bersemangat. Selamat, Lin Nan. Putri Piaoxiang berkata, suaranya mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya, apakah kamu melihat Bang Ling? Tidak ada keraguan bahwa inilah yang paling dinantikan Putri Piaoxiang. Semangat bela diri Lin Nan selalu menjadi kelemahan terbesarnya. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan telah memenangkan tempat pertama dalam daftar, dia diam-diam berdoa untuk mendapatkan hadiah dari daftar tersebut. Hanya dengan menerima hadiah dari daftar roh untuk meningkatkan semangat bela diri, Lin Nan akan memiliki masa depan yang lebih kuat, bantuan akan lebih besar untuknya, dan harapan untuk melarikan diri dari cengkeraman Kaisar Xuanwu akan lebih besar. Tentu, Lin Nan sedikit mengangguk dan menjawab. Semuanya tidak terucapkan. Kini setelah kita bertemu dengan Bang Ling yang legendaris, mendapatkan pahala dari Bang Ling adalah hal yang pasti, sehingga Putri Piaoxiang dari es dan salju yang pintar tidak perlu bertanya secara detail. Ngomong-ngomong, aku hampir menyelesaikan apa yang kamu minta, dan aku bisa segera menukarnya. Kata Putri Piaoxiang. Oke, jangan khawatir dulu. Sepertinya banyak orang yang memperhatikanku. Nada suara Lin Nan tenang dan tidak mengungkapkan apapun. Saat sudut mulutnya sedikit terangkat, kilatan cahaya keluar dari matanya. Di bawah persepsi yang kuat, sosok licik muncul di pintu Piaoxiangju. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan persepsi abnormal Lin Nan? Itu normal. Kamu sebenarnya orang nomor 1 dalam daftar. Kami tidak melihatmu selama ratusan tahun. Semua kekuatan besar menganggapmu sangat mudah. Kamu pasti akan dirampok. Putri Piaoxiang sedikit terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia menyetujuinya dengan suara yang manis. Tapi ketika dia mengatakan ini, bahkan dia sedikit bingung, kenapa dia begitu centil dan centil. Lin Nan adalah orang yang kuat di tahap akhir mitologi seni bela diri, tetapi Lin Nan hanyalah raja seni bela diri. Meskipun kekuatan tempurnya luar biasa, masih ada kesenjangan antara dia dan dia, tapi saya tidak berani mengatakan bahwa semua wanita kuat, setidaknya sebagian besar, belum pernah bertemu dengan pria yang benar-benar kuat dan menyukai mereka. Di hadapan pria yang kamu cintai, semuanya hanyalah awan. Hei, ada tamu di sini, aku akan menyambutnya. Lin Nan berbisik di telinga Putri Piaoxiang dengan nada tenang dan langsung keluar. Melihat punggung Lin Nan, Putri Piaoxiang bahkan sedikit terkejut. Meskipun keduanya memiliki pengalaman bergaul, dia masih belum bisa memahami pria ini. Dia belum merasakan apapun, tetapi Lin Nan telah menemukan. Lin Nan, keluar. Di luar Piaoxiangju, 8 pemuda berseragam jubah hitam memegang pedang atau tongkat tajam. Sebelum Lin Nan bisa mencapai pintu, dia berteriak keras. Putri Piaoxiang tertegun sejenak ketika mendengar suara itu. Ini adalah kota kekaisaran Kaisar Litian. Siapa yang berani berteriak di gerbang halaman rumahnya? Kamu mau mati. Tapi melalui teriakan keras ini, dia langsung tahu bahwa orang yang datang itu tidak sederhana, dan kekuatan lawannya pasti tidak lemah, kalau tidak, bukankah dia akan berada di sini untuk mati? Ini dia, silakan perkenalkan dirimu. Sosok Lin Nan muncul dengan aneh di pintu. Dengan senyuman di wajahnya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada tanda Tao yang mengalir di sekujur tubuhnya, sama seperti orang biasa. Aku utusan Maut Kuil Kegelapan. Lin Nan, aku memilih. Patah. Sebelum Death Star Messenger selesai berbicara, dia langsung disela. Tercengang, semua orang terpana dengan pemandangan luar biasa di depan mereka. Mereka semua menatap Lin Nan dengan mata yang rumit. Satu tamparan, Lin Nan hanya menggunakan satu tamparan. Utusan bintang mematikan yang berada di puncak alam martial Sein meninggal. Dia bahkan tidak meneriakkan teriakan terakhirnya. Saya khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Lemah. Silakan mendaftar. Lin Nan bertepuk tangan dengan santai dan berkata dengan nada tenang, seolah membasmi pembawa pesan bintang mematikan itu dengan tamparan tidak jauh berbeda dengan menamparkan lalat sampai mati. Namun orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Tamparan acak Lin Nan barusan mengandung rahasia Taoisme yang tak ada habisnya. Meski hanya sesaat,
rune Tao yang terkandung di dalamnya membuat mereka merasakan ancaman yang fatal. Kamu, tolong perkenalkan aku dulu. Lin Nan dengan santai menunjuk ke salah satu dari 7 orang yang tersisa dan berkata dengan nada tenang. Gudong, tersapu oleh tatapan tajamnya, pemuda yang merupakan salah satu dari 10 utusan bintang kuil kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Mata yang tajam, mematikan, dan bahkan mati memberinya perasaan ditembus, seperti cahaya di punggungnya. Aku salah satu dari 10 malaikat agung. Orang ini adalah yang terlemah di antara 8 utusan bintang. Pada saat ini, Lin Nan sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara, dia bahkan lupa namanya sendiri. Lin Nan-lah yang benar-benar mengerikan. Dia menamparkan 10 utusan bintang dengan kekuatan yang sama seperti mereka sampai mati. Saya bisa menamparnya sampai mati. Bang! Lin Nan menggelengkan kepalanya dan menamparnya. Angin palem yang kuat membawa aura kehancuran yang mengerikan. Utusan bintang itu sudah terpesona sebelum dia bisa menyebutkan namanya, dan tubuh serta pikirannya benar-benar hancur. Buang-buang waktu. Lin Nan bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tenang, dingin, bahkan berdarah dingin. Dewa pembasmi nomor 1 di 9 wilayah yang dingin dan haus darah ditunjukkan dengan jelas. Membasmi orang itu seperti membasmi seekor ayam. Kuil kegelapan sendiri sudah berselisih dengan Lin Nan, terutama karena dia telah membasmi 2 utusan bintang lawan, dan sekarang ada 8. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Terlebih lagi, Lin Nan sudah tahu bahwa ada binatang dari dunia bawah di kuil kegelapan. Cinta bisa sama baiknya dengan hitam, kebencian bisa sama. Tanpa jeda, mata tajam Lin Nan dengan niat membasmi yang kuat menatap ke 6 orang yang tersisa lagi. Engah, mereka benar-benar ingin membalaskan dendam Star Messenger yang baru saja meninggal, bukankah dia gagap? Tapi Lin Nan tidak memberi mereka kesempatan ini, dan terus menunjuk orang yang paling dekat dengannya. Mendaftar, suaranya masih pelan, meski sangat lembut, tapi sama mengejutkannya seolah datang dari neraka. Segera kembali dan lapor ke Tuan Xuan, dan semua orang harus melarikan diri. Utusan bintang itu jelas melebih-lebihkan IQ-nya, membuka mulut dan berteriak keras, dan siap melarikan diri. Namun, saat berikutnya dia secara tragis menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Bukan hanya dia, tapi utusan bintang 6 yang tersisa semuanya tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, ketika mereka hendak melarikan diri, tanda tahu yang misterius tiba-tiba muncul dari udara. Alam luar angkasa, baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Lin Nan. Pantas saja ia selalu berdiri dengan tangan di belakang punggung, ternyata diam-diam ia melepaskan domain uniknya untuk menahan mereka. Lin Nan, apakah kamu berani membasmi kami? Aula Dewa Kegelapan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan diburu sampai ke ujung bumi. Bahkan jika kamu mencari setiap inci benua dewa, kamu tidak akan bisa melakukannya. Bang! Utusan bintang yang berbicara jelas mengancam dan mengintimidasi Lin Nan. Namun ancamannya tidak berpengaruh sama sekali. Apa yang akan datang akan selalu datang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tekanan tirani secara alami muncul di domain tersebut, seperti gunung, dan tiba-tiba menghantamnya dengan aura yang menakutkan. Ah! Ayo bertarung. Utusan bintang 5 yang tersisa saling memandang hampir pada waktu yang sama, dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas, melepaskan semua semangat juang mereka. Jika Anda tidak berusaha keras, Anda pasti akan mati. Mungkin jika Anda berusaha lebih keras, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka, dan tidak menyangka bahwa Lin Nan, seseorang yang hanya berada di puncak alam raja bela diri, akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dalam sekejap, situasinya berubah, dan rune Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain tersebut, dan aura menakutkan dan mendominasi langsung memadat. Ledakan. Di medan yang dipicu oleh Lin Nan, rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi tekanan yang menakutkan, dan dengan keras diledakkan dari kepala utusan bintang 5 dengan kekuatan arogan. Sebuah ledakan yang hampir menghancurkan bumi tiba-tiba muncul, menciptakan gelombang udara. Untungnya, itu berada dalam domain unik Lin Nan, sehingga gelombang udara dahsyat yang dihasilkan oleh tekanan ini tidak keluar dari domain tersebut. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar dari domain, rune terus muncul, dan kekuatan tirani melesat langsung ke langit, menembus domain absolut Lin Nan. Tertawa, aliran cahaya ini langsung menembus langit dan melarikan diri dengan cepat. Sebenarnya ada master yang disembunyikan, siapakah utusan bintang itu? Lin Nan tidak mengejarnya. Domain uniknya telah menghabiskan hampir seluruh energi dari tubuhnya. Pembasmian yang kuat dan menghancurkan tidak semudah yang terlihat di permukaan mengejar. 9 dari 10 misi bintang teratas dari Dark Union kehilangan nyawa mereka. Rekor ini cukup membuatnya bangga dengan semua pahlawan. Tahukah Anda, dia hanya berada di ranah Martial King.
Adapun utusan bintang yang melarikan diri, Lin Nan tidak mengambil hati sama sekali. Akan lebih baik membiarkan seseorang hidup-hidup dan kembali untuk melaporkan berita. Hanya dalam pertempuran sebenarnya kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan dengan cepat, dia dapat menerobos dunia kapan saja dan melangkah ke dunia Wusheng. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki Wu Shenghui? Haha, hanya memikirkannya saja, dia sangat menantikannya. Lin Nan, Putri Piaoxiang keluar dari kediaman Piaoxiang dengan ekspresi terkejut dan gembira. Kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan sekali lagi melebihi imajinasinya. Mereka termasuk di antara 10 utusan bintang. Yang mana yang bukan jenius di antara para jenius. Tapi Lin Nan, yang wilayahnya jauh lebih rendah, sebenarnya membasmi 7 orang dalam setiap menit. Termasuk 2 orang terakhir kali, sekarang 9 dari 10 utusan bintang telah dibasmi oleh Lin Nan. Sangat disayangkan bahwa dia, yang merupakan legenda seni bela diri, tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran Lin Nan, jika tidak, melanggar aturan hanya akan menyebabkan pihak lain bergabung dengan lebih banyak mitos seni bela diri, dan itu tidak baik. Kalau tidak, mustahil bagi yang lain, Putri Piaoxiang, seorang wanita berbakat dari mitos seni bela diri, untuk melarikan diri. Persatuan Kegelapan Wilayah Sichuan, utusan bintang pecinta perang, yang terluka parah oleh Lin Nan, membawa kembali berita tentang hilangnya nyawa 9 utusan bintang lainnya, menyebabkan suasana di seluruh Serikat Kegelapan tiba-tiba menjadi tegang. Presiden Serikat merenung dalam waktu lama dan akhirnya memasuki istana inti. Tuan Xuan, Lin Nan membasmi 9 dari 10 utusan bintang kuil kegelapan. Presiden tampak penuh hormat dan berkata dengan sangat tidak nyaman pada patung naga hitam yang tampak hidup itu. Apa yang dia lakukan sebagai presiden cukup membuat frustrasi. Meski di permukaan dia adalah pemimpin seluruh Dark Union, siapa sangka patung naga hitam ini adalah master sebenarnya dan dia hanyalah boneka. Apa? Patung naga hitam itu tiba-tiba mengeluarkan raungan kejutan yang keras, dan aura pembasmi yang mencapai langit sepertinya keluar dari neraka 9 meter dalam sekejap. Presiden Serikat Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia awalnya menduga bahwa Xuan Master akan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengeluarkan niat membasmi yang begitu mengerikan. Xuan, Tuan Xuan, dia berteriak dengan gemetar. Di bawah aura pembasmi yang sangat besar, bahkan orang-orang seperti dia yang telah mencapai alam dewa bela diri pun merasakan rasa takut. Kirim pesan ke Lin Nan untuk bergabung dengan Dark Union-ku. Hal-hal masa lalu akan dilupakan. Dia bahkan akan mengambil posisi Star Soul, dan dia akan menerima dukungan sumber daya tertinggi dari Dark Union-ku. Akhirnya, setelah memikirkannya beberapa saat, naga hitam berkata dengan suara yang dalam. Tuan Xuan, bagaimana jika dia tidak setuju? Presiden akhirnya merasakan aura pembasmi yang agung itu berangsur-angsur melemah, dan akhirnya menarik nafas dan bertanya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Jika dia tidak bisa dimanfaatkan olehku, apa yang kamu biarkan dia lakukan? Basmi dia, bahkan jika dia menggunakan ahli seni bela diri, dia akan membasminya. Akhirnya, suara patung naga hitam meledak dengan momentum yang megah, dan jelas bahwa ia memiliki niat membasmi terhadap Lin Nan. Sulit membayangkan patung yang tampak biasa saja bisa meledak dengan momentum yang begitu megah, yang menunjukkan betapa kuatnya Master Misterius ini. Setengah jam kemudian, Lin Nan telah pulih di kediaman Piaoxiang, kota kerajaan Kaisar Litian. Lin Nan, kamu sebaiknya tidak tinggal di sini untuk saat ini. Putri Piaoxiang agak malu. Lin Nan tidak berniat pergi, jadi dia harus berbicara. Kultivator manapun yang disukai oleh Putri Piaoxiang, meskipun mereka hanya menunjukkan sedikit emosi, akan menghilang tanpa alasan dalam waktu singkat. Lin Nan telah tinggal di kediaman Piaoxiang untuk waktu yang lama, bagaimana dia bisa melakukannya? Suatu ketika, anak laki-laki jenius yang mendekatinya menghilang secara misterius satu persatu. Awalnya, Putri Piaoxiang tidak menganggapnya serius, tetapi seiring semakin banyaknya hal aneh yang terjadi, dia akhirnya menemukan bahwa Kaisar Xuanwu lah yang bersembunyi di baliknya, adegan. Meskipun dia sangat ingin bersikap lembut pada Lin Nan, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Lin Nan. Menurut karakter Kaisar Xuanwu, bagaimana dia bisa mengizinkan seseorang tinggal di Piaoxiangju? Siapa bilang aku akan tinggal di sini? Lin Nan tersenyum main-main pada Putri Piaoxiang dan berkata. Mata tersenyum itu memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah mereka bisa melihat pikiran Putri Piaoxiang dalam sekejap. Di bawah tatapan Lin Nan, Putri Piaoxiang merasa tidak ada rahasia sama sekali. Lalu kamu mau kemana? Putri Piaoxiang tersipu dan bertanya dengan lembut setelah beberapa saat. Kemana harus pergi? Lin Nan belum memikirkannya, bagaimana menjawabnya. Setelah dia keluar, dia berencana untuk menukar ramuan itu dengan Putri Piaoxiang terlebih dahulu, dan kemudian menelannya dengan roh pedang. Ketika dia berhasil menerobos ke alam Martial Sein,
dia bisa memasuki medan perang kuno para dewa dan ibel. Dengan hubungan antara roh pedang dan ujung pedang, saya yakin tidak sulit mengembalikan pedang Xuan Yuan ke keadaan semula. Selama dia memiliki pedang Xuan Yuan, dia dapat melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang dan bahkan kembali ke bumi sesuai dengan idenya. Lebih tidak aman lagi bagimu jika aku tetap di sini. Aku adalah komoditas panas sekarang. Di mana aku bisa mendapatkan tempat tinggal? Lin Nan tersenyum tipis, dan sosok licik muncul di luar lagi. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, di bawah persepsinya yang kuat, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika Anda terus tinggal di sini, saya khawatir itu akan membawa masalah bagi Putri Piaoxiang. Baiklah, bagus biarkan aku membantumu menukar ramuannya dulu. Putri Piaoxiang harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Ini semua ditebus untukku. Lin Nan memberikan barang-barang barunya kepada Putri Piaoxiang. Hal-hal yang dia ambil dari utusan bintang pedang perak Xiao Chen dan yang lainnya serta para pembudidaya di alam rahasia pulau terpencil tidak berpengaruh padanya. Sekarang hal-hal ini sama-sama tidak berguna. Sebuah keberuntungan. Roh pedang-pedang Xuan Yuan tidak mengetahui berapa banyak energi yang perlu ditelannya sebelum dapat pulih. Tapi satu-satunya peralatan yang dia tinggalkan adalah tongkat Dewa Jiwa Bintang, Tuan Muda Kuil Kegelapan. Ini adalah perlengkapan tingkat bumi, dan juga merupakan perlengkapan tipe pertumbuhan. Dia memiliki keterampilan tempur dan dapat digunakan sebagai kartu truf. Setelah mengatakan itu, Lin Nan menyentuh kepala Huan Huan yang selalu berada di sisinya, lalu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang di depan mereka berdua. Melihat sosok Lin Nan yang menghilang, Putri Piaoxiang dan Xuan Yuan sama-sama linglung, merasa tersesat. Tuan, ini tidak seperti kita mengucapkan selamat tinggal selamanya. Jika Lin Nan meningkat seperti ini, tidak akan lama lagi kita bebas. Huan Huan melihat Putri Piaoxiang tampak sedikit sedih dan segera berbicara untuk menghiburnya. Gadis otang pembawa sial, apa maksudmu kita ini? Putri Piaoxiang meliriknya sejenak dan masuk ke kamar dengan marah. Huan Huan cemberut, tampak sedih. Jejak rona merah muncul di wajah cantiknya, yang membuat orang merasa tertekan hanya dengan melihatnya. Lin Nan tidak akan memperhatikan hal ini, karena ketika dia keluar dari kediaman Piaoxiang, dia mengandalkan persepsinya yang kuat untuk menemukan bahwa setidaknya ada 3 kekuatan yang mengikutinya. Tapi saat dia keluar dari batas Piaoxiangju, dia akan meledak. Momentum yang agung dan dahsyat tiba-tiba mengalir dari depan. Gerakan ini begitu menggemparkan sehingga semua praktisi mendongak untuk menonton. 940